Meyakini keberadaan Allah adalah kewajiban bagi setiap muslim sebagai fondasi utama dalam keimanan. Namun di tengah kuatnya iman, tak jarang seseorang memendam pertanyaan dalam hatinya. Mengapa Allah tidak terlihat? Dalam proses pencarian spiritual, setiap individu berusaha menemukan jawaban atas pertanyaan ini. Kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna, nama-namanya yang indah, dan sifat-sifatnya yang agung. Namun zatnya sendiri tidak dapat dijangkau oleh indera manusia. Lantas, mengapa demikian? Apa sebab kita tak mampu melihat Allah? Mari kita mencari jawaban atas pertanyaan ini melalui pendekatan ilmiah, analogi logis, pendapat para ulama, serta merujuk kepada dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang menjelaskan mengapa Allah tidak menampakkan wujudnya di dunia. Sebelum kita menyelami video ini lebih jauh, jangan lupa untuk dukung kami dengan menekan tombol like, tulis komentar, dan subscribe agar kami semakin semangat dalam menghadirkan rangkuman kisah dan informasi menarik lainnya untuk kalian semua. Untuk memahami mengapa manusia tidak bisa melihat Allah, kita harus terlebih dahulu mengenal siapa Allah dari sudut pandang agama dan keyakinan. Dalam ajaran Islam, Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Sang Pencipta seluruh alam semesta, baik yang terlihat oleh mata maupun yang tersembunyi, dan menjadi sumber segala kesempurnaan yang tak tertandingi. Di dalam Al-Quran, Allah digambarkan sebagai zat yang sifat-sifatnya tidak dapat disamakan atau dibandingkan dengan apapun di dunia, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Ayat yang agung ini bukan hanya menekankan kemuliaan dan kebesaran Allah, tetapi juga memperlihatkan bahwa esensinya tak bisa dijangkau oleh pemikiran atau gambaran manusia. Akal dan indera kita terbatas, sementara hakikat Allah berada jauh di luar batas ruang, waktu, dan dimensi yang bisa dipahami makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat transenden, artinya keberadaannya melampaui semua bentuk dan batasan fisik serta material. Dalam konteks ini, indera manusia seperti mata, telinga, dan pancendera lainnya tak memiliki kemampuan untuk menangkap hakikat Allah yang sejati. Sebagai contoh, mata manusia hanya bisa melihat benda atau fenomena yang bersifat fisik. Sementara itu, Allah adalah zat yang imaterial dan mutlak. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis sahih, menegaskan bahwa manusia tidak dapat melihat Allah di dunia ini. Kalian tidak akan dapat melihat Tuhan kalian, Allah, hingga kalian meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim. Mata manusia memang memiliki keterbatasan biologis yang tak bisa dihindari. Kita hanya bisa menangkap sebagian kecil dari spektrum cahaya dan energi di alam semesta. Banyak hal fisik seperti gelombang elektromagnetik atau partikel subatomik saja tidak bisa dilihat oleh mata. Maka sangat wajar bila esensi Allah yang jauh lebih agung dan tak terbatas tidak mungkin bisa disaksikan oleh mata manusia yang fana ini. Lebih dari itu, Allah adalah zat yang sempurna, maha suci dari segala kekurangan, dan tidak bergantung pada makhluknya. Kesempurnaan dan keagungannya membuatnya berada di luar jangkauan semua bentuk persepsi dan gambaran material. Andai Allah bisa dilihat sebagaimana kita melihat benda-benda dunia, maka itu akan merendahkan kemuliaannya, sesuatu yang mustahil terjadi pada zat yang maha mulia. Dalam Al-Quran, Allah kembali menegaskan hal ini dalam firman-Nya. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu. Dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 103. Ayat ini menegaskan bahwa bukan karena Allah tidak ada, melainkan karena keberadaannya yang begitu sempurna dan abadi membuatnya berada jauh, melampaui batasan persepsi makhluk. Indera kita sebagai manusia terlalu terbatas untuk mampu memahami ataupun melihat zat yang maha agung. Allah adalah zat yang maha melihat dan maha mengetahui. Ia meliputi segala yang ada di langit dan bumi, baik yang tersembunyi maupun yang tampak. Keesaannya menjadikan tidak ada satupun yang mampu menyamai atau menggambarkannya. Untuk membantu memahami konsep ini, kita bisa merenungkan analogi yang sederhana namun dalam maknanya, hubungan antara cahaya matahari dan mata manusia.
Bayangkan sejenak kita berdiri di bawah terik sinar matahari pada tengah hari. Matahari jelas merupakan elemen vital bagi kehidupan di bumi. Ia sumber energi, penerang dunia, dan pemberi kehangatan. Namun apakah mungkin bagi mata kita yang rapuh ini untuk memandang langsung ke sumber cahayanya? Jawabannya tentu tidak. Jika kita mencoba menatapnya secara langsung, mata akan tersilaukan, bahkan bisa rusak karena intensitas sinarnya terlalu kuat. Itulah batas kemampuan mata kita. Demikian pula dengan Allah. Keagungan, kebesaran, dan kesempurnaannya begitu luar biasa dan tak terhingga. Maka bagaimana mungkin indera manusia yang terbatas mampu menangkap wujudnya? Mata manusia diciptakan untuk menangkap apa yang ada di dalam ranah fisik dan duniawi. Tetapi Allah adalah zat yang berada di luar batas, dimensi fisik maupun metafisik. Yang kedua, gelombang radio dan indera pendengaran sebagai analogi yang menarik. Mari kita renungkan tentang gelombang radio yang senantiasa mengelilingi kita dimanapun kita berada, di setiap waktu dan tempat. Gelombang-gelombang ini bekerja tanpa henti, membawa beragam informasi seperti siaran radio, sinyal telepon, hingga data internet. Meski begitu, apakah kita mampu mendengar, melihat, atau menyentuh gelombang-gelombang tersebut dengan indera kita secara langsung? Tentu saja tidak. Keberadaan mereka hanya dapat diakses dan dimanifestasikan melalui alat bantu seperti radio, ponsel, atau perangkat lainnya. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mata fisik kita tidak mampu menangkap wujudnya secara langsung, kehadirannya begitu nyata dan dapat dirasakan melalui berbagai tanda yang tersebar luas di alam semesta, di dalam hati kita, serta dalam pengalaman spiritual yang mendalam. Allah menyampaikan sinyal-sinyal keberadaan dan kehadirannya melalui ciptaannya yang menakjubkan, melalui firman-Nya, dan hubungan pribadi yang kita bangun dengannya. Analogi yang ketiga adalah udara yang kita hirup. Udara merupakan salah satu elemen vital yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Tanpa udara, kita tidak mungkin bertahan hidup karena setiap helaan napas memberikan oksigen yang diperlukan oleh tubuh untuk menjalankan fungsinya. Meskipun udara tidak dapat kita lihat dengan mata, keberadaannya terasa nyata dalam setiap detik kehidupan. Ketika kita menarik napas dalam-dalam, paru-paru kita dipenuhi oleh oksigen yang menyegarkan. Saat angin bertiup lembut, kita merasakan sentuhannya yang sejuk dan mendamaikan meskipun wujudnya tetap tak terlihat. Demikian pula keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dilihat dengan mata manusia, namun tanda-tanda dan dampak kehadirannya begitu nyata dan berlimpah di sekitar kita. Mulai dari keajaiban dan keteraturan yang terdapat dalam ciptaan alam semesta, hingga jawaban doa-doa yang kita panjatkan, semuanya mencerminkan kebesaran dan kasih sayang-Nya. Keberadaan Allah dapat dirasakan dalam harmoni kehidupan, rezeki yang tak terduga, dan setiap nafas yang menjadi karunia yang sering kita anggap remeh. Semua itu bukti bahwa Allah Maha Hadir dan Maha Pengasih, meskipun pandangan manusia tidak mampu menjangkau zat-Nya. Analogi yang keempat adalah kapasitas pikiran anak kecil. Cobalah jelaskan teori kompleks seperti relativitas kepada seorang anak berusia 3 tahun. Tidak peduli seberapa cerdas anak tersebut, pikirannya belum mampu untuk memahami konsep yang begitu rumit. Hal ini bukan karena anak itu bodoh, tetapi karena kapasitas pemahamannya masih terbatas. Sama seperti kita sebagai manusia, kita memiliki keterbatasan serupa dalam memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah zat yang tidak terbatas, sedangkan kita adalah makhluk yang terbatas. Ketidakmampuan kita untuk melihat Allah bukanlah tanda adanya kekurangan padanya, melainkan bukti dari keterbatasan kita sebagai makhluk ciptaannya. Dengan menggunakan analogi-analogi ini, kita diajak untuk memahami bahwa ketidakmampuan kita untuk melihat Allah secara langsung bukanlah sesuatu yang seharusnya menimbulkan keraguan dalam hati kita. Sebaliknya, hal tersebut justru menjadi pengingat yang mendalam akan kebesaran dan keagungannya yang melampaui batas-batas indera dan akal manusia. Allah dengan segala sifat kesempurnaannya memperlihatkan kehadirannya melalui berbagai ciptaannya yang tersebar di seluruh alam semesta. Melalui tanda-tanda yang mengelilingi kita, serta melalui pengalaman-pengalaman spiritual yang kita rasakan dalam hubungan yang kita bangun bersamanya. Sebagaimana kita dengan yakin
menerima keberadaan hal-hal yang tak kasat mata, seperti matahari yang sinarnya selalu hadir, udara yang kita hirup setiap saat tanpa bisa melihatnya, atau gelombang radio yang membawa informasi tanpa wujud fisik yang dapat kita tangkap. Demikian pula kita dapat menerima keberadaan Allah. Keyakinan kita terhadap keberadaannya bertumpu pada iman yang kokoh, diperkuat oleh tanda-tanda nyata di sekitar kita, dan diperdalam melalui pengalaman spiritual yang menggetarkan jiwa. Penjelasan tentang alasan kenapa Allah tidak bisa dilihat juga dijelaskan melalui kisah Nabi Musa alaihissalam yang ingin melihat Allah secara langsung. Kisah ini telah diabadikan di dalam Al-Quran. Cerita ini bermula dari Nabi Musa yang telah mencapai puncak pengabdian dan ketaatan kepada Rabb semesta alam. Ia adalah hamba pilihan, seorang nabi yang luar biasa, sekaligus pemimpin penuh kesetiaan bagi Bani Israel. Sebagai manusia yang diberi kemuliaan berbicara langsung dengan Allah, Nabi Musa mengemban amanah besar untuk menyampaikan wahyu. Namun di tengah puncaknya hubungan spiritual yang mendalam, Nabi Musa ingin merasakan kehadiran Allah secara lebih dekat dan nyata. Namun demikian, kebijaksanaan dan ilmunya yang terbatas menyadarkan bahwa makhluk seperti manusia dengan kelemahan fisik dan rohani tidak akan sanggup menanggung keagungan dan kemuliaan zatnya yang tanpa banding. Allah pun menjawab permintaan Nabi Musa dengan firman-Nya, "Lihatlah ke gunung itu, jika ia tetap di tempatnya seperti sedia kala, niscaya kamu dapat melihat aku." Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Melalui jawaban ini, Allah mengajarkan sebuah pelajaran mendalam bahwa manusia dengan seluruh keterbatasannya tidak mungkin bisa melihat Allah secara langsung selama di dunia ini. Hal ini bukan karena kekurangan di sisi Allah, melainkan karena kelemahan manusia dalam menerima manifestasi keagungan tersebut. Kemudian Allah menunjukkan sebagian kecil dari manifestasi kekuasaannya kepada sebuah gunung sebagai ganti saat hendak menampakkan wujudnya. Gunung-gunung yang tinggi dan kokoh tersebut tidak sanggup menahan kebesaran Allah SWT. Dalam sekejap, gunung tersebut hancur lebur menjadi debu, meninggalkan jejak kehancuran yang nyata. Nabi Musa yang menyaksikan peristiwa dahsyat ini langsung jatuh pingsan, kehilangan kesadaran karena tak mampu menahan kedahsyatan momen tersebut. Akhirnya, Nabi Musa tersadar dari keadaan pingsannya dengan penuh rasa takjub dan kerendahan hati. Allah Maha Besar. Tidak ada sesuatu pun yang dapat digambarkan atau dibandingkan oleh manusia. Gunung sebagai simbol kekuatan dan kekokohan pun tidak mampu menahan manifestasi kemuliaan Allah. Ini menggambarkan bagaimana manusia dengan segala kelemahannya tidak mampu menanggung kebesaran Allah yang memberikan tanda-tandanya di alam semesta agar manusia dapat mengenalnya melalui hati dan akal. Dalam konteks ini, penglihatan kepada Allah hanya akan mungkin terjadi di akhirat kelak bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Pelajaran dari sikap Nabi Musa setelah kejadian ini juga sangat penting. Ia menunjukkan ketawaduan dan kerendahan hati yang luar biasa. Meskipun ia adalah seorang nabi besar yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah, ia tetap menyadari keterbatasan dirinya sebagai makhluk. Ia segera bertaubat dan memperbarui keimanannya, menunjukkan bahwa kerendahan hati adalah inti dari pengabdian kepada Allah. Kisah Nabi Musa ini mengajarkan kita tentang pentingnya kerendahan hati, keimanan yang tulus, dan pengakuan akan keterbatasan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita mencari bukti atau tanda-tanda yang lebih nyata tentang keberadaan Allah. Padahal tanda-tanda itu sudah ada di sekitar kita, di langit, bumi, dan dalam diri kita sendiri. Kenapa Allah tidak bisa kelihatan? Pertanyaan ini seringkali muncul dalam hati dan pikiran, tetapi jawabannya sesungguhnya sangat mendalam dan penuh hikmah. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menjadikan jawaban ini sebagai pegangan hidup, landasan akidah, dan penuntun dalam memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban atas pertanyaan ini dapat ditemukan dalam ibadah yang kita laksanakan setiap hari, yakni salat. Ketika seorang muslim berdiri dalam kekhusyukan salatnya, ada satu kalimat yang menjadi inti dari jawaban ini, yakni Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kata Akbar sendiri berasal dari akar kata Arab kabura yang secara harfiah berarti besar. Namun ketika kata ini merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Maknanya melampaui pengertian harfiah tersebut. Kebesaran Allah tidak sekadar besar dalam dimensi fisik atau materi. Kebesarannya meliputi segala aspek, dari kekuasaan, hikmah, rahmat, hingga keagungannya, dan tidak ada satupun yang dapat menandinginya. Ketika seorang muslim mengucapkan Allahu Akbar dalam salatnya, ia mengafirmasi bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang mampu menyaingi kebesaran Allah. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di alam semesta hanyalah kecil dan terbatas dibandingkan dengan Allah yang tidak terbatas. Oleh sebab itu, mengapa kita tidak dapat melihat Allah? Jawabannya sangat sederhana, namun penuh makna. Kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala terlalu agung untuk dapat ditangkap oleh indera manusia yang sangat terbatas. Kita, makhluk yang kecil dan lemah ini, tinggal di sebuah bumi yang kecil pula di antara jutaan ciptaannya. Tidakkah kalian melihat apa yang ada di atas kalian? Sesungguhnya Allah menciptakan langit yang berlapis-lapis. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami tidaklah lalai terhadap ciptaan kami. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 17. Sebagai perumpamaan, bumi yang kecil ini dibandingkan dengan langit pertama di atas kepala kita ibarat seperti sebuah cincin kecil yang dilemparkan di padang pasir yang sangat luas. Ini memberikan gambaran betapa kecilnya bumi kita jika dihadapkan pada kebesaran langit, yang bahkan hanya tingkatan pertama dari 7 lapisannya. Pengetahuan tentang bintang-bintang yang berkilauan di atas kepala kita, bintang-bintang yang jaraknya miliaran tahun cahaya, yang cahayanya berkali-kali lipat lebih besar dari planet kecil yang kita huni ini, ternyata semuanya berada di bawah langit pertama. Langit yang merupakan hanya 1 dari 7 lapisan langit yang telah Allah ciptakan dengan penuh kekuasaan dan keagungan. Bayangkan betapa kecilnya manusia di tengah-tengah alam semesta yang luar biasa ini. Bahkan meskipun teknologi modern telah memungkinkan kita mengirimkan alat canggih untuk menjelajahi jagat raya, manusia tidak akan pernah mampu menyentuh langit dengan telapak tangannya. Dari bumi yang kita pijak menuju ke planet Pluto saja, jaraknya mencapai sekitar 270 tahun perjalanan. Tidak ada manusia, tidak ada astronot yang mampu menggapai Pluto hanya dengan perjalanan biasa. Lebih jauh lagi, perjalanan yang sedemikian panjang akan berujung pada keterbatasan fisik manusia itu sendiri. Astronot yang dikirim dalam perjalanan sejauh itu hampir dipastikan tidak akan mampu bertahan karena tantangannya begitu besar dan jaraknya amat tidak terbayangkan. Ini semua adalah bukti nyata akan kebesaran ciptaan Allah dan betapa kecilnya keberadaan kita di tengah ciptaannya yang begitu luar biasa luas. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang telah dijelaskan sebelumnya, bintang-bintang beserta seluruh ciptaan yang berada di bawah langit pertama memberikan gambaran betapa kecilnya dunia ini jika dibandingkan dengan kebesaran Allah. Di atas langit pertama terbentang langit kedua, yang ukurannya jika digabungkan antara bumi dan langit pertama, tak lebih dari seperti sebuah cincin kecil yang dilemparkan ke tengah padang pasir yang luas. Demikian pula langit ketiga, jika dibandingkan dengan gabungan bumi dan kedua lapis langit sebelumnya, hanya ibarat cincin yang terbuang di hamparan pasir. Perbandingan ini terus berlanjut hingga mencapai langit ketujuh. Jika digabungkan bumi, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, semuanya hanyalah seperti sebuah cincin yang kecil dan tak berarti di tengah luasnya langit ketujuh. Di atas langit ketujuh terdapat Sidratul Muntaha, sebuah tempat yang menjadi akhir dari perjalanan para malaikat dan wahyu. Ukurannya jika dibandingkan dengan gabungan 7 lapis langit dan bumi, hanyalah serupa dengan sebuah cincin kecil yang dilemparkan ke padang pasir. Kemudian, di atas Sidratul Muntaha, Allah menciptakan sebuah lautan yang besar. Besarnya lautan tersebut, jika digabungkan dengan Sidratul Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, tidak lain hanyalah seperti sebuah cincin kecil yang tergeletak di tengah lautan pasir yang tak bertepi. Sehingga sana Allah berada di atas air ini. Maknanya, air adalah lautan arsy-Nya. Allah di atas lautan itu. Besarnya arsy jika dibandingkan dengan gabungan lautan, Sidratul Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, hanya ibarat cincin kecil yang hilang
dalam hamparan padang pasir yang sangat luas. Apakah kalian mengetahui mengenai ayat kursi yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah? Ayat ini mengandung tanda-tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Dalam konteks ini, istilah kursi bukan berarti tempat duduk sebagaimana yang dipahami manusia. Kursi adalah tempat pijakan kaki seorang raja yang berada di atas singgasananya. Jika seorang raja ingin menduduki singgasananya, ia pertama-tama akan memijakkan kakinya di tempat tersebut. Demikian pula pijakan kaki Allah yang disebut sebagai kursi begitu besar hingga mencakup seluruh langit dan bumi. Dengan demikian, mustahil bagi kita sebagai makhluk yang kecil untuk dapat melihat Allah secara langsung karena kebesarannya yang melampaui batas pemahaman kita. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Tuhan yang tiada tandingannya, yang keagungannya melampaui segala sesuatu. Dalam semua riwayat yang telah disampaikan, disebutkan bahwa tidak ada seorang pun Nabi yang mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, termasuk Nabi Musa alaihissalam yang mulia. Kenyataan ini mempertegas bahwa bahkan para Nabi yang memiliki kedudukan tinggi dan keistimewaan luar biasa pun tidak diberikan kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata kepala mereka sendiri, apalagi kita sebagai manusia biasa. Lalu, apakah Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Allah secara langsung? Pertanyaan ini kerap kali dikaitkan dengan peristiwa Agung Isra dan Mi'raj, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangkaian perjalanan yang penuh keajaiban. Namun, muncul perdebatan di kalangan ulama dan umat Islam. Apakah pada momen yang luar biasa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepasang mata kepala? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan adanya cahaya yang menjadi penghalang atau tabir. Pernyataan ini, sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama, memberikan penegasan akan konsep hijab Allah berupa cahaya yang menutupi keagungannya dari makhluknya. Pemahaman ini semakin dikuatkan oleh hadis lain, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki hijab atau tabir, yaitu cahaya. Jika tabir itu disingkap, niscaya keagungan wajahnya akan membakar segala sesuatu yang sampai kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, dalam dialog yang diriwayatkan bersama Aisyah radhiyallahu anha, tercatat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melihat Allah secara langsung dengan mata kepala. Aisyah radhiyallahu anha bahkan menyatakan dengan tegas, barang siapa yang mengatakan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Tuhannya, maka ia telah berdusta. Hadis riwayat Muslim. Kumpulan dalil dan hadis ini memberikan gambaran yang jelas bahwa keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang terlalu besar dan mulia untuk dapat didekati atau dijangkau oleh makhluknya, termasuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa manusia memiliki keterbatasan indera yang tidak mampu mencakup zat Allah, karena Allah bukanlah entitas fisik yang bisa dilihat dengan cara yang sama seperti makhluk-makhluk di dunia. Allah adalah zat yang melampaui batasan fisik dan dimensi material. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa Allah adalah zat yang melampaui ruang dan waktu. Segala sesuatu yang dapat dilihat oleh mata manusia adalah bagian dari alam fisik yang diciptakan oleh Allah, sedangkan Allah sendiri adalah pencipta, bukan bagian dari ciptaan. Oleh karena itu, Dia tidak tunduk pada hukum-hukum fisik seperti ruang, waktu, atau cahaya yang memungkinkan suatu objek terlihat. Menurut Al-Ghazali, mata manusia hanya mampu menangkap benda-benda yang memiliki sifat material, bentuk, dan warna. Namun Allah tidak memiliki sifat-sifat tersebut karena Dia tidak terbatas oleh dimensi fisik. Al-Ghazali juga mengajarkan bahwa kemampuan untuk melihat Allah adalah kemampuan spiritual yang tidak terkait dengan mata fisik, melainkan dengan hati yang bersih dan iman yang mendalam. Ibnu Taimiyah, salah satu ulama besar Islam, menegaskan bahwa ketidakmampuan manusia untuk melihat Allah di dunia bukan berarti manusia tidak akan pernah melihatnya. Dalam pandangannya, melihat Allah adalah salah satu kenikmatan tertinggi yang hanya dapat dirasakan oleh orang-orang beriman di akhirat. Hal ini didasarkan pada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamu akan melihat Tuhanmu sebagaimana kamu melihat bulan purnama ini. Kamu tidak akan kesulitan melihatnya." Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa di dunia ini manusia tidak dapat melihat Allah karena keterbatasan fisik dan kondisi dunia yang fana. Namun, di akhirat Allah akan memberikan kemampuan khusus kepada orang-orang yang beriman untuk dapat melihatnya sebagai bentuk penghormatan dan anugerah atas keimanan dan kesetiaan mereka. Kesimpulan yang dapat diambil dari berbagai pendapat ulama adalah bahwa ketidakmampuan manusia untuk melihat Allah di dunia ini adalah refleksi dari keagungan dan kesucian Allah yang melampaui batasan makhluk. Allah tidak dapat dilihat karena Dia bukan makhluk material yang memiliki bentuk atau warna yang bisa ditangkap oleh mata. Manusia memiliki keterbatasan fisik dan mental untuk memahami dan menatap Allah. Melihat Allah adalah kenikmatan spiritual yang diperuntukkan bagi orang-orang beriman di akhirat. Meskipun kita tidak dapat melihat Allah, para ulama mengajarkan bahwa kehadirannya dapat dirasakan melalui tanda-tanda kebesarannya di alam semesta, melalui wahyu, dan melalui hati yang penuh dengan iman. Dengan demikian, hubungan kita dengan Allah tidak didasarkan pada penglihatan fisik, tetapi pada keyakinan dan penghayatan spiritual. Meskipun kita tidak dapat melihat Allah secara fisik, Islam mengajarkan bahwa Allah dapat didekati dan diketahui melalui tanda-tandanya di alam semesta dan melalui hubungan spiritual dengannya. Segala ciptaan di langit dan bumi adalah refleksi dari kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi." Surat Ali Imran ayat 191. Dalam dimensi spiritual, melihat Allah berarti merasakan kehadirannya melalui iman, zikir, dan penghayatan mendalam terhadap kebesarannya. Hati yang bersih dan iman yang kuat memungkinkan seseorang untuk mengenali tanda-tanda kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Dalam ajaran Islam, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang memberikan janji agung kepada setiap mukmin yang saleh dan taat. Di akhirat kelak, mereka akan diberi kesempatan luar biasa untuk dapat melihat Allah. Namun, pengalaman ini bukanlah melalui mata fisik seperti halnya kita melihat sesuatu di dunia ini. Sebaliknya, ini adalah anugerah spiritual yang mendalam, wujud dari kedekatan dan kebahagiaan yang dirasakan oleh jiwa. Allah memberikan kesempatan yang mulia ini sebagai puncak dari keridaannya kepada hamba-hamba yang mencintainya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamu akan melihat Tuhanmu sebagaimana kamu melihat bulan ini. Kamu tidak akan kesulitan melihatnya." Dengan banyaknya amal kebaikan, menjaga ketakwaan, dan meraih keridaan Allah, seorang mukmin berharap dapat memperoleh keberkahannya yang abadi di akhirat. Jadi kesimpulannya adalah, meski kita tidak dapat melihat Allah, itu bukanlah keterbatasan, melainkan sebuah petunjuk tentang kedudukan Allah yang begitu agung dan melampaui kemampuan manusia untuk memahaminya sepenuhnya. Allah menganugerahkan kepada kita akal untuk berpikir, hati untuk mencintai, serta iman untuk mengenalnya. Melalui tanda-tanda kebesaran ciptaannya, firman-Nya dalam kitab suci, dan pengalaman spiritual yang mendalam, kita dapat merasakan kehadiran dan kedekatan Allah dalam hidup kita. Kesadaran akan keterbatasan manusia sebagai makhluk ciptaan ini justru mendorong kita untuk semakin menghargai kebesarannya dan beribadah kepadanya dengan penuh cinta, harapan, dan keikhlasan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang telah setia menonton video ini hingga akhir. Kehadiran dan dukungan kalian adalah motivasi terbesar bagi saya untuk terus berkarya dan berbagi. Harapan saya semoga apa yang telah kita bahas bersama dapat semakin memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menumbuhkan rasa kagum dan syukur atas kebesaran serta keagungannya yang tak terhingga. Segala ilmu dan hikmah yang benar berasal dari Allah semata.
Sementara bila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, itu sepenuhnya datang dari keterbatasan saya pribadi sebagai manusia yang tak luput dari kekhilafan. Semoga pemirsa semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu dilancarkan rezeki serta segala urusannya. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Sampai bertemu di video dan kisah-kisah menarik selanjutnya.